communication deviance itu adalah pola komunikasi yang tidak jelas, samar, mengganggu, atau terfragmentasi, terpecah-pecah gitu ya, yang seringkali ditemukan pada orang tua atau keluarga pasien skizofrenia gitu. Jadi pola komunikasi dalam keluarganya tuh nggak jelas atau kadang juga nggak konsisten gitu. Sehingga membuat seseorang itu cenderung bingung gitu. Atau disampaikan juga di sini orang tua yang cenderung misalnya tidak memberi kesempatan pada anak, gaya bicara itu misalnya menyela, kemudian komentarnya negatif, intrusif gitu ya, itu juga berpotensi seperti itu. Terus kemudian juga express emotion, kalau ini lebih ke apa ya, ekspresi emosi dari si keluarga, kan ngomongin tentang pola komunikasi keluarga. Ini adalah pola dalam merespon anggota keluarga yang mengalami skizofrenia lewat cara yang kasar, kritis, dan tidak suportif gitu. Jadi misalnya orang tua atau keluarga yang apa namanya, atau pasien skizofrenia yang tinggal di lingkungan keluarga dengan express emotion yang tinggi, dia memiliki resiko 2 kali lebih besar untuk kambuh dibandingkan pasien dengan express emotion yang rendah. Gitu. Nah, ini sebenarnya di luar negeri ya penelitiannya, tetap dari buku Nevitt sebenarnya, cuman Nevitt ngambilnya dari sumbernya yang ini. Nah, itu yang disampaikan tadi sebenarnya genetika, bahwa risiko keluarga skizofrenia itu dia lebih tinggi. Kalau di sini kan dilihat prevalensinya yang paling tinggi itu ketika dia kembar monozigot gitu. Artinya kekerabatannya itu atau aspek genetikanya itu paling identik satu sama lain gitu ya. Nah, ini lebih berpotensi gitu. Nah, kalau ini sebenarnya menjelaskan perbedaan antara struktur otak, atau di sini sorry, ini pakai apa ya, nanti boleh dicek lagi di e-booknya, ini saya ngambil dari e-book sebenarnya. Nah, pada remaja, ini kan adolescence ya, remaja yang dengan kondisi otaknya normal atau tidak mengalami skizofrenia, dengan yang remaja early onset, jadi udah mulai ada tanda-tanda skizofrenia. Nah, itu ternyata berbeda. Nanti kalau belajar faal atau biopsikologi itu bagian gray matter-nya, ada white matter, gray matter gitu ya. Nah, gray matter-nya ini dia cenderung sangat kurang gitu dibandingkan yang tidak mengalami skizofrenia gitu. Jadi ternyata dari struktur otaknya saja sudah berbeda ya. Nah, ini kalau dilihat dari kerentanan faktor genetikanya, ya. Jadi dilihat dari genetika, kita kan mewariskan gen ke anak cucu kita gitu ya. Nah, ini apa namanya, sirkuit di otak dan juga fungsi neurotransmitternya itu kan juga juga ada pengaruh genetika juga gitu ya. Dan juga selain itu ada penerimaan sensori dan proses atensionalnya, kemudian working memory-nya itu juga berpengaruh di dalam genetika yang akan kita turunkan. Nah, inilah kenapa disampaikan yang dapat dijelaskan oleh Gottesman and Gold 2003 bahwa aspek ini yang berpengaruh terhadap peningkatan kerentanan pada skizofrenia, gen yang kita turunkan gitu. Jadi dilihat dari 4 aspek ini gitu. Nah, kalau ini sebenarnya pengen menjelaskan model diatesis stres dari skizofrenia. Jadi dijelaskan di situ bahwa
diatesisnya itu ada kerentanan genetik, faktor biologisnya gitu ya. Kemudian dilihat dari potensi stresnya, faktor potensi stresnya. Misalnya pernah terjadi prenatal trauma, trauma ketika di kandungan gitu ya misalnya, atau terjadi komplikasi kelahiran, kemudian lingkungan yang sangat keras atau kritis gitu ya, misalnya tidak suportif, kemudian ada pengalaman hidup yang traumatik atau sangat membuat stres gitu ya, dan kemudian dilihat juga dua faktor ini diatesisnya, diatesis ini dilihat genetikanya ya, hanya dari genetika, kemudian dilihat dari faktor-faktor lain yang berpotensi, juga jadi kayak faktor resiko gitu bahasanya. Kemudian kita lihat, nah ini kan bisa mengembangkan skizofrenia gitu ya, atau bisa memunculkan skizofrenia. Tapi harus dilihat juga bagaimana faktor protektifnya. Jadi kayak faktor protektif itu faktor yang dapat melindungi seorang tidak sampai mengembangkan skizofrenia. Hal ini bisa menurunkan resiko seseorang terkena skizofrenia. Jadi misalnya kayak gaya hidup atau pola komunikasi yang sehat di dalam keluarga, kemudian lingkungan keluarga. Nah, ini makanya keluarga sangat penting ya, yang ngemong gitu, nurturing. Terus kemudian tingkat stresnya di kehidupan sehari-hari itu cenderung rendah. Kemudian dia mampu melakukan coping stress dengan baik dan resource-nya ada, sumber-sumber untuk menyelesaikan masalah itu ada. Nah, itu jadi membuat tidak berpotensi untuk muncul skizofrenianya gitu ya. Gitu. Walaupun genetika itu rentan, tapi kalau faktor protektifnya baik, itu juga bisa tidak muncul gitu. Nah, secara umum skizofrenia ini tidak dapat sembuh secara total. Jadi tidak bisa benar-benar kembali seperti dia sebelum terkena skizofrenia. Nah, bentuk pengobatan atau treatment yang ada itu sifatnya harus komprehensif, harus kolaborasi dari berbagai aspek. Farmakologi misalnya, obatnya harus minum rutin, psikologi dia harus psikoterapi juga gitu misalnya, untuk dibekali keterampilan sosial dan lain sebagainya, dan juga rehabilitasi psikososialnya. Untuk tujuannya sebenarnya untuk mengendalikan gejalanya atau simptom-simptomnya, jadi dikendalikan biar nggak terlalu parah halusinasi atau delusinya, dan juga mengurangi resiko episode kambuh atau yang fase akutnya tadi. Gitu. Karena bisa jadi dia udah fase residual, kemudian ada stres atau tidak terkendali, misalnya faktor resikonya lingkungan berpotensi membuat kambuh sehingga dia bisa kambuh lagi, akut lagi gitu misalnya. Gitu. Jadi setelah residual itu bisa ada kemungkinan menjadi akut lagi ketika faktor-faktor resikonya masih ada. Nah, pendekatan penanganannya sendiri ini ada 6 nanti yang akan kita bahas gitu ya. Kita mulai bahas 3 dulu awal. Oke. Pendekatan biologis jelas dari konsumsi obat-obatannya ya, obat-obatan antipsikotiknya gitu, yang tadi disampaikan sebenarnya sifatnya untuk mengontrol, untuk mengendalikan simptom dan meminimalisir resiko dia kambuh lagi atau ngamuk lagi gitu ya misalnya. Ini contoh obat-obatannya bisa dibaca. Kemudian kalau faktor sosiokultural disampaikan bagaimana sih perbedaan budaya. Secara umum bisa dibaca sebenarnya di bukunya. Respon obat psikiatrik itu berbeda-beda pada etnis pasien gitu dan tingkat dosisnya gitu. Dan etnisitas ini sebenarnya berpengaruh juga bagaimana seseorang memandang pasien skizofren atau misalnya keluarga juga gitu ya, karena misalnya budaya kalau di Indonesia misalnya masih ada yang harus dipasung dan lain sebagainya gitu, atau mungkin menganggap itu kesurupan sehingga tidak dilakukan penanganan dengan tepat gitu, jadi misalnya nggak dibawa ke dokter, nggak minum obat gitu ya, sehingga nggak efektif, misalnya contoh-contohnya seperti itu. Kalau yang terapi psikodinamika sejauh ini sebenarnya belum ada penelitian yang menyatakan bahwa ini cukup efektif gitu ya. Tapi disampaikan